Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang beriman, di antara para sahabat Nabi, ada salah satu yang selalu bisa membuat Rasulullah SAW tertawa. Inilah kisah Nuaiman, sahabat Nabi. Sosok sahabat Nabi inilah yang satu-satunya berhasil membuat Rasulullah melebarkan tawanya hingga gigi gerahamnya terlihat jelas. Padahal, seperti yang diketahui, Rasulullah lebih sering hanya memperlihatkan senyuman pada orang-orang di sekitarnya. Lalu keunikan-keunikan apa yang dilakukan Nuaiman hingga Rasulullah SAW tertawa? Kisah Nuaiman sahabat Nabi ini menjadi salah satu cerita yang paling menarik. Bagaimana tidak, hanya dirinya yang selalu berhasil membuat Nabi Muhammad tertawa lebar di antara sahabat Nabi lainnya. Sahabat unik yang satu ini bernama Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafah. Nuaiman berasal dari kalangan Anshor. Ia juga menjadi bagian kalangan Anshabul Badar karena turut berjihad di perang Badar bersama Rasulullah SAW. Kisah Nuaiman sahabat Nabi ini diceritakan sebagai sosok yang jahil. Hampir semua sahabat Nabi tak lepas dari sasaran keusilannya. Maka tak heran jika orang-orang di sekitarnya pasti tersenyum hingga tertawa bahagia saat bersamanya. Bahkan termasuk Rasulullah SAW pun sendiri sudah pasti akan ikut tertawa hingga memperlihatkan gigi gerahamnya, pertanda kebahagiaannya. Diceritakan dari Ibnu Majah, suatu hari Nuaiman diajak berdagang oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Mereka bertolak ke negeri Syam bersama sahabat lainnya, termasuk Suhaibit bin Harmalah. Menjelang siang, Nuaiman merasa sangat lapar. Ia menghampiri Suhaibit yang saat itu ditugaskan menjaga makanan. Nuaiman hendak meminta sepotong roti untuk memenuhi perutnya yang kosong. Namun, Suhaibit tetap menjaga amanahnya dan menolak keinginannya Nuaiman. Kisah Nuaiman sahabat Nabi yang jenaka pun mulai berulah. Kalau begitu, artinya kamu setuju saya berbuat ulah, ucap Nuaiman. Nuaiman bergegas berjalan ke pasar dan mencari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi, hamba sahaya banyak dijual untuk dijadikan pekerja. Nuaiman pun berkata pada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya yang dijual murah. Agar lebih meyakinkan, Nuaiman menyebut bahwa hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan. Kekurangannya itu adalah berteriak bahwa dirinya orang merdeka, bukan hamba sahaya. Penawaran menarik ini membuat orang-orang di sana berminat membeli hamba sahaya seperti yang diceritakan sang sahabat Nabi. Seraya menghadap Suhaibit, Nuaiman berkata, "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya." Tanpa menunggu lama, mereka membayarkan sejumlah uang dan bergegas menangkap Suhaibit. Siapa yang tak terkejut saat tiba-tiba dihampiri banyak orang, terlebih saat mereka menyebut bahwa dirinya adalah hamba sahaya. "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka," ucap Suhaibit persis seperti yang dikatakan Nuaiman. Orang-orang di sana merasa sudah tahu kekurangan Suhaibit tersebut dan menganggapnya berbohong. Selang beberapa waktu, Abu Bakar Asy-Siddiq kembali dan mencari-cari Suhaibit. Dengan santai Nuaiman melaporkan bahwa sahabat Nabi penjaga makanan tersebut sudah dia jual. Abu Bakar terkejut sekaligus heran dengan pengakuan Nuaiman. Abu Bakar menghampiri orang-orang Syam dan kembali menebus Suhaibit agar kembali padanya. Kejadian lucu ini akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah seketika tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya. Bahkan menurut beberapa perawi hadis, Rasulullah masih saja menceritakan tingkah Nuaiman tersebut pada para tamunya hingga setahun sejak kejadian. Kisah Nuaiman sahabat Nabi yang mengundang gelak tawa masih berlanjut.
Dikisahkan pada suatu hari, Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling berdagang. Sayangnya, tidak ada satupun madu yang berhasil terjual. Nuaiman pun menghampiri sang penjual madu dan mengajaknya ke rumah Rasulullah SAW. Diam-diam, ia berniat ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa madu. Ia hendak meninggalkan sang penjual madu dan menitipkan beberapa pesan. Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu, tutur Nuaiman. Sang penjual madu tentu merasa sangat bahagia karena akhirnya ada orang yang mau membeli dagangannya. Dengan semangat, ia menunggu kedatangan orang yang dikatakan oleh Nuaiman. Namun, selang beberapa lama, orang yang dimaksud tak kunjung menampakkan dirinya. Ia pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut untuk beliau. Rasulullah terkejut dan menganggap sang penjual sedang memberikan hadiah madu untuknya. Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Melihat sikap Rasulullah ini, sang penjual menjadi bingung. Mengapa madu tersebut langsung dibagikan begitu saja, padahal belum dibayar? Wahai Rasul, bayarlah madu itu, pinta sang penjual madu. Rasulullah pun balik terkejut. Namun, ia juga memahami bahwa ini pasti ada kaitannya dengan Nuaiman. Kisah Nuaiman sahabat Nabi ini sukses membuat Rasulullah menggeleng-gelengkan kepalanya. Ini pasti perbuatan Nuaiman, kata Rasulullah yakin. Rasulullah memanggil Nuaiman dan menanyakan maksud dari perilakunya tadi. Alih-alih merasa bersalah, jawaban Nuaiman lagi-lagi membuat Rasulullah tersenyum. Aku ingin berbuat baik kepadamu, ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa, ujar Nuaiman. Dari kisah Nuaiman sahabat Nabi ini dapat diambil hikmah bahwa Nuaiman memiliki hati yang baik. Tidak semua hal harus dihadapi dengan kaku atau formal. Ada kalanya Rasulullah mengalami momen-momen bahagia bersama para sahabatnya dan tertawa bersamanya. Kisah Nuaiman sahabat Nabi ini juga memberikan pelajaran bahwa Rasulullah memaklumi sifat jahil Nuaiman. Yang terpenting, sikap dan perilakunya itu tidak melanggar ajaran agama Islam. Bahkan, Rasulullah pun pernah melarang para sahabatnya mencela Nuaiman karena ia merupakan seorang mujahid sejati Islam. Sahabat Nabi yang jenaka itu pun sangat mencintai Allah dan Rasulnya, hingga Rasulullah bersabda, "Kalian jangan senang menghujat Nuaiman karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya." Tertulis dalam syarah Bukhari di kitab Fath al-Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, tidak ada syarat cinta Allah dan Rasul berupa harus terbatas dari semua dosa. Semoga kisah Nuaiman sahabat Nabi ini bisa menjadi inspirasi untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.